Salam sehat, saya Dr. Juara Sunturi akan mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi dan komunikasi bidang kesehatan yang saya beri nama Sispo Tapteng Smart. Aplikasi ini bertujuan untuk keterbukaan informasi publik terkait kinerja pelayanan kesehatan. Yang kedua, itu tujuannya satu aplikasi untuk semua pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan khususnya di puskesmas. Aplikasi ini berisi yang pertama itu halaman antarmuka website. Ini saya buat adalah website selamat datang di Puskesmas Pulau Pakat. Yang berikutnya adalah halaman terkait informasi publik, yaitu berupa dashboard kesehatan. Jadi ketika masyarakat atau publik mengklik dashboard kesehatan, mereka akan diarahkan ke dashboard kesehatan yang berisi informasi tentang pencapaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Sebagai contoh, saya akan klik terkait data stunting, yaitu data penanggulangan dan pencegahan stunting berdasarkan desa dan kecamatan. Berikut dashboard balita stunting. Jadi publik dapat mengetahui bagaimana jumlah balita stunting ataupun bagaimana kunjungan balita yang datang ke posyandu. Dalam hal ini yang ada di Kecamatan Sukabangun ada 6 desa, yaitu di Pulau Pakat. Ini datanya nanti per bulan sampai bulan berjalan. Sebagai contoh, ini saya saya ngambil data sampel dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Berikutnya contohnya di desa yang lain atau di kecamatan. Dalam hal ini data belum dibuat karena masih dalam tahap pengembangan. Sebagai contoh tadi ini desa Pulau Pakat dari data stunting. Kemudian dashboard jika kembali lagi ke halaman utama, contohnya kita akan ke dashboard kesehatan, kita akan mencari informasi terkait data standar pelayanan minimal. Standar SPM ini yaitu standar pelayanan minimal bidang kesehatan, itu ada 12 indikator berdasarkan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan. Ini contoh sampelnya adalah pelayanan kesehatan ibu hamil. Ini datanya pada saat ini saya buat masih dalam 1 bulan, yaitu bulan Januari. Nanti bisa untuk bulan-bulan berikutnya nanti akan tampil dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian ada terkait dashboard data kepegawaian. Data pegawaian yang ada di suatu instansi. Contohnya ini di Puskesmas Pulau Pakat, yaitu ada jenis pegawai, kemudian ada data mengenai statistik pendidikan yang ada di puskesmas, kemudian ada berapa tenaga kesehatan, ada berapa dokter, dan yang lain-lainnya. Kemudian halaman ini adalah halaman data-data informasi publik tersebut. Jadi ini bisa dilihat semua orang tanpa harus login dulu ke satu aplikasi. Berikutnya adalah halaman login, ya. Jadi kita kembali ke halaman dashboard utama dari website. Ini adalah halaman login untuk user admin dan pegawai yang ada di puskesmas. Saya contohkan, saya masuk sebagai admin. Ini adalah tampilan untuk dashboard admin. Jadi berisikan menu-menu untuk mempermudah sistem pencatatan dan pelaporan plan kesehatan yang ada di puskesmas. Ini ada data kepegawaian, jadi bisa menginput data-data pegawai yang ada di puskesmas. Kemudian halaman ini bisa menambah
Kemudian ada halaman presensi, adalah dashboard aplikasi presensi untuk pegawai baik ASN maupun non ASN. Nah, saat ini sudah ada Simpeknas untuk ASN, tapi untuk tenaga non ASN belum ada. Jadi saya harapkan aplikasi ini juga berguna untuk sebagai presensi bagi tenaga non ASN. Jadi di sini dia ada lengkap, ada rekap harian, ada rekap bulanan, kemudian ada data ketidakhadiran, yaitu dimana jika pegawai mengajukan izin sakit atau izin yang lainnya, mereka dapat mengajukan melalui user mereka dan nanti akan diterima oleh user admin dan akan menyetujui atau mengapprove berdasarkan data yang dikirim oleh user tersebut. Jadi kita bisa ada mereka mengirim download file berupa, contohnya sebagai pegawai tadi adalah sakit, ini dia akan mengupload datanya, kemudian nanti akun admin atau bagian tata usaha akan mengapprove-nya. Kemudian halaman ini pencatatan pelaporan terkait data SPM, data dasar, dan data stunting. Jadi sebagai contoh dari di halaman yang pertama tadi itu stunting ya. Di sini petugas khususnya di bagian gizi dapat mengentry, mengubah atau menghapus data terkait laporan kinerja pelayanan yang sudah dilakukan di satu puskesmas. Kemudian ini halaman tambah, bisa tambah data. Ini sebagai saya contohkan halaman tambah data untuk sistem pencatatan pelaporan di stunting. Ini contohnya untuk yang SPM, untuk penambahan data. Kemudian halaman mengenai perjalanan dinas. Jadi ini ada halaman dashboard perjalanan dinas. Jadi puskesmas pada bisa update berapa yang sudah SPT dikeluarkan, SPPD yang dikeluarkan, dan DPT yang dikeluarkan, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, dan daftar penerimaan transport. Jadi petugas mengentry data SPT. Nah, data SPT nanti ini akan langsung otomatis masuk ke akun pegawai yang diberi perintah. Jadi pegawai yang diberi perintah dapat melihat melalui akun mereka dan mengklik untuk mencetak SPT dalam bentuk hard copy-nya. Demikian juga dengan SPPD dan laporan perjalanan dinasnya. Jadi di sini juga bisa kita cetak. Kalaupun misalnya bermasalah terkait aplikasi dari user tersebut, admin dapat langsung mencetak atau ngeprintnya dari sini. Kemudian terkait DPT juga ini ada. Jadi semua terkait yang sistem perjalanan dinas itu akan langsung masuk otomatis ke akun pegawai yang diberi tugas untuk kegiatan puskesmas. Ini saya logout dulu. Saya akan masuk, nanti logout kembali ke dashboard dan kita login dengan akun pegawai. Ini halaman dashboardnya pegawai. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa aplikasi ini sistem satu aplikasi bisa sebagai aplikasi untuk sistem presensi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi semua pegawai melakukan presensi masuk melalui aplikasi ini. Jadi berisi data instansi atau data kantor dari kantor tersebut. Ini halaman menu-menu yang ada di halaman pegawai, dan pegawai bisa mengajukan izin sakit atau izin yang lainnya dengan melampirkan file. Jadi mereka akan mengupload file nanti yang akan dilihat oleh bagian tata usaha dan akan mengapprove-nya kalau sesuai dengan data yang telah dikirimkan. Dan ini contohnya tadi yang saya sampaikan, bahwa SPT yang sudah dibuatkan oleh admin akan langsung otomatis masuk ke
akun pegawai tersebut. Jadi dia bisa melihat, jadi namanya di atas sama dengan yang di sini, bahwa mereka bisa dapat langsung mengklik mencetak kegiatan surat perintah perintah tugas yang diberikan oleh pimpinan. Demikian secara singkat saya sampaikan demonstrasi aplikasi sistem informasi komunikasi bidang kesehatan yang saya namakan Sispo Tapteng Smart. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kemudahan yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk keterbukaan informasi publik dan kemudahan untuk pencatatan sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan. Nomor antrian A11 Dipoli. Demikian demonstrasi saya. Terima kasih. Salam sehat.